Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Saleh Basir, pada channel ini ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkunjung di channel kami. Kami namai Investor Soleh Kaya Dermawan. Ini adalah doa buat kita semuanya. Kita menjadi investor yang soleh, kaya, dan mau berbagi kepada sesama yang membutuhkan ya. Kami sampaikan bahwa saham syariah adalah instrumen investasi tercepat dan terbaik untuk meningkatkan aset likuid Anda. Sebelumnya perkenalkan, saya pengalaman di Bursa Efek Indonesia ya tahun 2001 ya. Waktu itu masih Bursa Efek Jakarta ya. Dan saya kemudian menuliskan pengalaman tadi dalam sebuah buku Aksi Korporasi yang diterbitkan oleh Salim Bampat ya. Mungkin bagi teman-teman yang mau membaca buku saya bisa membeli di toko-toko online yang ada di pasar ya, yaitu di Tokopedia dan di Shopee dan sebagainya ya. Silahkan. Ini membahas mengenai berbagai aksi korporasi yang bisa dilakukan oleh emiten dan bagaimana pengaruhnya terhadap harga saham. Ya, ini sebagai bukti bahwa saham adalah instrumen terbaik ya. Kami bisa mendapatkan gain antara puluhan persen ya, 20% ya, 25% sampai 155% ya. Contoh Kimia Farma kami mendapatkan gain 155% dalam waktu kurang lebih 3 bulan ya. Kemudian Adikarya, Energi ya kurang lebih 25% ya. Ini adalah contoh dalam hal investasi saham itu adalah memang investasi yang terbaik ya. Ya, contoh dalam 1-3 hari juga bisa mendapatkan gain antara 5% sampai 14% ya. Contoh BRIS ya, tanggal 1 Februari kemarin kami jual di harga 2.800, untung 14%. Kemudian GJTL ya, tanggal 5 Februari kami jual di 865, untung 10%, kami beli 2 hari yang lalu ya, 785 ya. Artinya cukup menarik untuk investasi di saham syariah ya. Namun jangan lupa juga ada resikonya ya. Di saham maka kita harus berhati-hati dan menganalisis dari semua aspek ya. Jika teman-teman dan Bapak Ibu ingin bergabung di klub saham syariah, bisa kami persilakan ya untuk bagaimana cara memilih saham syariah yang terbaik ya. Manfaat dari member club yang kami adakan ya, pertama akan mendapatkan training dan webinar tiap Ahad malam pukul 20 via Zoom ya untuk mendapatkan update ya saham-saham syariah pilihan yang bisa diperhatikan untuk 1 minggu ke depan ya. Kemudian kami memberikan edukasi dan lewat WA group ya untuk bagaimana saham-saham syariah yang barangkali bisa diperhatikan pada saat itu ya, pada hari tersebut. Kemudian kami juga memberikan edukasi jangan sampai member kami terjebak di saham-saham gorengan ya, atau sekarang istilahnya di pom-pom ya. Jadi hati-hati juga di saham ada resikonya, sehingga kita harus menganalisis dari sisi berbagai hal ya, teknikal, fundamental maupun aksi korporasi. Berikutnya yang penting juga ya, kami memberikan bantuan hukum ya secara cuma-cuma kepada member klub kami yang barangkali menginginkan adanya perlindungan hukum ya. Kalau terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain yang merugikan anggota klub daripada saham syariah ini ya. Jadi silahkan bisa bergabung di member kami dan untuk mendapatkan bisa bergabung bisa mengisi formulir yang ada di bawah di deskripsi ya. Kami sampaikan disclaimer bahwa video ini bukan dimaksudkan untuk mengajak untuk menjual atau membeli suatu saham, namun adalah edukasi dan bagaimana pemahaman yang baik ya dalam memilih saham-saham syariah ya. Semua tanggung jawab daripada keputusan jual beli saham adalah tanggung jawab daripada investor sendiri. Silahkan subscribe, like, and share video ini untuk terus mendapatkan update dari video yang kami bagikan ya. Silakan bisa mengikuti video atau analisis saham berikut. Terima kasih. Baik, ada video ini ya. Kami akan mencoba untuk morning review ya, artinya
sebelum nanti barangkali kalau sudah member sudah banyak, saya akan membuat morning meeting ya. Baik, terima kasih telah mengunjungi channel ini, dan terima kasih juga kepada member kami yang telah bergabung di Klub Saham Syariah ya. Sampai saat ini kurang lebih sekitar 60-an ya yang sudah bergabung. Dan kami membatasi hanya satu grup hanya 100 orang ya. Jadi masih ada kurang lebih 40 seat lagi bagi teman-teman yang mau bergabung di Klub Member Saham Syariah ya. Kami silakan bisa mengisi formulir yang ada di deskripsi yang ada di bawah ya. Baik, coba kita review hari ini IHSG tanggal 16 Februari 2021 ya. Sampai perkiraan kita hari ini ya. Ya, kemarin IHSG dan bursa dunia juga naik ya, lumayan. Dow Jones naik tipis 0,09%, Nasdaq 0,5%, S&P 500 0,47% ya. Ini tanggal 12, nah, artinya berarti kemarin bursa mereka masih belum buka ya. Kemudian tanggal 15 Nikkei naik lumayan 1,9%. Kemudian Hang Seng ya tanggal 11 ini masih juga libur kemarin. Jadi tanggal 15 yang ada adalah DAX dan CAC 40 ya. Jadi di sini ada kenaikan ya lumayan untuk CAC dan DAX 0,4% dan 1,45%. Ya, jadi perkiraan hari ini secara teknikal ya, kemarin IHSG naik ya lumayan ya, 0,78% ke 6.270-an. Jadi ya ini kami melihat IHSG sudah mulai potensi golden cross ya untuk melanjutkan kenaikan ya. Seperti kemarin dalam video kami sebelumnya, kalau IHSG bisa menembus 6.200 sampai 6.300 ya, artinya minggu-minggu ini kemungkinan IHSG bisa lanjut golden cross dan akan melanjutkan tren penguatannya ya. Jadi teman-teman sobat saham syariah barangkali bisa mulai masuk ya di saham-saham ya. Ini kesempatan kita untuk buy kembali ya, saham-saham yang potensi untuk melanjutkan kenaikan ya. Mudah-mudahan beberapa sentimen positif sudah bisa mulai kelihatan dan IHSG bisa golden cross dan melanjutkan kenaikan ya. Ya, jadi di sini kelihatan IHSG waktu itu sudah menyentuh di titik supportnya ya, di 5.800-an, kemudian bisa berbalik arah dan terus melanjutkan penguatan dan menembus ke 6.200 ya. Dan sekarang sudah melewati 6278 ya, 6270, artinya sebentar lagi kalau artinya ini sudah kelihatan sinyal golden cross ya untuk daily-nya ya. Jadi kami rekomendasikan buy saham-saham yang punya potensi untuk mengalami kenaikan ya. Ya, jadi kami perkirakan hari ini IHSG mix cenderung menguat ya. Mungkin kalau koreksi ya artinya buy on weakness saham-saham yang masih berpotensi untuk naik ya. Ya, jadi dalam investasi atau trading ya, ini mungkin bagi teman-teman yang trading katakanlah mingguan ya, kalau saya tidak merekomendasikan trading ya mungkin dalam jam ya, terlalu cepat ya, mungkin dalam 1-3 hari ya, atau mungkin 3-5 hari mungkin bisa sebagai pilihan ya. Pilih 4-5 saham pilihan dari sektor yang berbeda ya. Ini sebagai strategi portfolio diversifikasi ya. Ada tambang, ada konstruksi, ada properti, ada farmasi, dan saham-saham yang mengadakan aksi korporasi ya. Ini perlu kita cermati karena memang potensi kenaikannya cukup tinggi ya untuk saham-saham yang melakukan aksi korporasi ya. Seperti kemarin kami rekomendasikan kepada member ya, klub kami ada saham-saham grup MNC yang melejit cukup tinggi ya. Ya, jadi dan beberapa saham sektor energi juga kami rekomendasikan dan naik cukup tinggi ya, antara mungkin 5-8% ya. Kemudian alokasikan dana kepada 5 saham sesuai dengan bobot pilihan Anda tadi ya. Misalnya ya mungkin kalau sekarang SWF barangkali konstruksi di bobot lebih tinggi ya. Ada properti, karena properti kemungkinan tingkat suku bunga turun ya.
Jadi mendorong gairah di sektor properti, dan farmasi masih cukup oke ya dengan vaksin dan obat ya. Dan mungkin tambang Antam yang kita tunggu misalnya realisasi daripada Tesla ya. Kemudian dari dana alokasi satu saham tadi beli secara bertahap ya, artinya memang kita mengalokasikan tidak dalam satu pembelian tapi beberapa kali pembelian sehingga kita mendapatkan average buy yang optimal ya, artinya harga pembelian yang optimal, tidak terlalu mahal ataupun tidak terlalu ya kalau murah mungkin bagus ya, tapi artinya tidak terlalu mahal, artinya proporsional atau dana harga beli yang optimal ya. Ya, karena saham bisa naik bisa turun, artinya ya kalau misalnya lagi turun ya kita buy ya, semakin kalau prospeknya semakin baik kita membeli semakin besar ketika harganya lagi turun ya. Kemudian ya kalau yang trading misalnya ya dalam seminggu misalnya ya, atau mungkin kalau bagi Anda yang agak horizonnya agak panjang, bulanan atau tahunan ya barangkali bisa buy dan hold ya sampai katakanlah saham itu mencapai titik optimal atau mencapai return yang telah Anda tetapkan ya. Ya, tapi kalau dalam trading dalam mingguan atau harian ya, ya kami menargetkan antara 3 sampai 15% ya. Artinya dalam satu minggu antara 3 sampai 5 hari itu cukup ya untuk mendapatkan gain ya. Ya, artinya banyak saham-saham yang berpotensi untuk naik dan kita bisa mendapatkan gain antara 3 sampai 15% ya. Yang penting bahwa kita tetap profit konsisten ya, itu yang kita harapkan. Ya, kemudian selama ini ya kami coba dari pengalaman dan pengamatan selama ini kan sering ya kalau Jumat itu turun ya, kemudian minggu depannya gitu ya, Senin sampai Rabu, Kamis itu masih potensi naik. Jadi ya mungkin bisa strateginya salah satunya adalah buy di hari Jumat ketika diskon ya, kemudian nanti bisa dijual di hari Rabu atau Kamis ya. Ini tidak selalu tapi ya dari beberapa kali pengamatan seperti itu ya. Jadi bisa jadi sebagai salah satu strategi juga. Kemudian tentukan TP-nya ya, TP tentu sesuai dengan target masing-masing ya, karena kan mungkin beberapa investor berbeda-beda ya, antara yang harian, mingguan, atau yang bulanan ya, mungkin TP-nya berbeda-beda. Tentunya ini harus dilihat teknikalnya ya. Teknikalnya apakah daily-nya uptrend atau sudah overbought ya. Kemudian kalau monthly juga seperti itu, dan kalau tahunan ya artinya jangka panjang ya beli untuk di hold jangka panjang ya. Itu yang artinya sesuai dengan TP masing-masing, tidak bisa disamakan antara satu investor dengan investor lain ya. Tergantung horizon investasinya, dan yang berikutnya sabar ya, jadi menunggu TP tercapai. Kita memang kalau untuk investasi ya, apakah horizon jangka panjang tentunya ini, tapi memang dari pengamatan kami tidak bisa dibiarkan kalau memang sudah optimal di titik tertinggi ya barangkali kita profit taking dulu, karena ada dead cross ya, saham untuk bisa turun kembali. Jadi ini perlu diperhatikan juga, artinya memang dipantau sesuai dengan horizon investasi kita, apakah mingguan, apakah bulanan atau tahunan ya. Kalau tahunan berarti ya kita grafiknya tahunan dan kita jual ketika sudah optimal atau dead cross ya. Ya, kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu beberapa news yang perlu dicermati ya. Saya kira kemarin sudah ramai dibahas insentif PPNBM mobil ya. Ini melanjutkan saham-saham otomotif yang kami rekomendasikan kepada grup ya. Ada Astra, ada MPMX dan sebagainya. Jadi sentimen positif untuk industri otomotif ya. Kemudian ada vaksinasi gotong royong untuk swasta, ini kemarin berita ya. Mungkin bisa dicermati di media, adanya rencana untuk perusahaan swasta bisa vaksinasi sendiri ya, dengan harga yang cukup murah, katakanlah 1 juta per dosis ya. Kemudian Enough ya, optimis Alkes naik jadi 55%. Ini bisa dicermati juga untuk saham-saham farmasi dan Alkes ya.
untuk bisa melanjutkan kenaikan. Kemudian tim Tesla akan ketemu SWF, ya ini kita tunggu realisasi daripada proposal Tesla dan bagaimana termasuk dengan SWF ya, dengan mobil listrik dan sebagainya. Ini perlu dicermati ya. Kemudian lewat SWF juga asing direncanakan masuk 133 triliun. Ini yang kita tunggu realisasinya untuk saham-saham konstruksi ya. Kemudian adanya potensi stimulus jumbo di Amerika ya, tentunya juga berimbas kepada saham-saham di bursa dunia lain ya, termasuk Indonesia. Ini juga kita tunggu terkait dengan stimulus jumbo di Amerika ya. Kemudian ya yang kabar positif juga adalah mulai turunnya kasus-kasus positif harian Indonesia menjadi kisaran di 6 ribuan. Jadi ya ini perkembangan yang positif ya. Setelah vaksinasi dan ya ini bisa dikendalikan. Artinya ada tren penurunan dari 14.000 ke 10.000 ke 8.000 sekarang ke 6.000 ya. Jadi sekarang sudah mulai turun daripada kasus positif harian. Jadi kalau misalnya terus turun, artinya ini potensi bagus untuk IHSG bisa melesat ya. Kemudian Pelindo 1 target peti kemas dan kargo tumbuh double digit ya tahun 2021. Ini juga perlu diperhatikan terkait dengan saham IPCC, IPCM. Kemudian ada beberapa emiten yang akan melakukan stock split ya. Kemudian BTPS ya, ini juga pembiayaan tumbuh 6% dan beberapa sentimen grup di MNC ya. Nah ini barangkali bisa diperhatikan hari ini indeks kami perkirakan mix menguat ya. Jadi kalaupun misalnya melemah ya berarti buy on weakness, saham-saham yang masih punya potensi dan golden cross ya. Kami rekomendasikan kepada member kami klub saham syariah adanya saham farmasi, otomotif ya. Kemudian terkait SWF, konstruksi dan beberapa saham aksi korporasi yang sangat potensial ya. Jadi kalau pengen mendapatkan update dan rekomendasi saham-saham pilihan ya, saham-saham syariah pilihan, silakan bisa bergabung di klub member kami dan Bapak Ibu dan teman-teman bisa bertanya saham-saham yang akan ditransaksikan ya. Ya, demikian Sobat Saham Syariah ya, semoga bermanfaat. Salam profit dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.